Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Muti Ikawati MSc APT selaku pembimbing mata kuliah Imunologi Farmasi, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari golongan 3 kelas B 2018. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami terkait gambar 2 dan gambar 3 pada jurnal yang berjudul Oleanolic Acid Control Allergic and Inflammatory Response in Experimental Allergic Conjunctivitis. Metode yang digunakan yaitu imunisasi, treatment dilanjutkan dengan identifikasi, dan yang terakhir dilakukan sebuah analisis. Pada proses imunisasi, EAC diinduksi pada tikus betina babsi umur 6-7 minggu dengan sensitisasi intraperitoneal dengan 200 ml dari campuran 50 mg RWP dalam 0,25 ml injek alum. Lalu, pada hari ke-10 secara topikal ditanamkan ke masing-masing mata tikus dengan 1,25 mg RWP dalam bentuk bubuk. Kemudian, setelah 24 jam, mata, darah, dan limfa dijadikan menjadi satu. Sekian. Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu treatment. Asam oleanolid dilarutkan dalam 2% B/V-DMSO. Kemudian, larutan stok ini diencerkan dengan konsentrasi kerja 2 mg per mili dengan menggunakan larutan garam steril yang dipanaskan pada suhu 37 derajat Celcius sambil dilakukan penggocokan ringan. Nah, asam oleanolid ini diberikan segar dari injeksi dan disaring steril melalui filter 0,22 mm. Asam oleanolid ini diberikan secara injeksi intraperitoneal sekali sehari sejak hari sensitisasi atau 5 hari setelah sensitisasi. Kemudian dilakukan identifikasi untuk kuantifikasi sitokin dan kemokin. Identifikasi sitokin ini sendiri terdiri dari interleukin 10, interleukin 13, dan interleukin 33. Sedangkan kuantifikasi kemokin sendiri terdiri dari protein monocyte attractant 1 dan kultur elotaksin. Serum dan konjungtiva kemudian dianalisis dengan menggunakan ELISA. Selanjutnya dilakukan analisis signifikansi statistik antara kelompok yang diperiksa dengan one-way ANOVA menggunakan perangkat lunak Grep PET Prism version 4. Analisis post-hoc ini dibuat oleh uji perbandingan berganda Bonferroni. Jika nilai P kurang dari 0,05 maka dianggap signifikan secara statistik. Perlu kita ketahui bahwa OA adalah triterpen alami yang menampilkan sifat antiinflamasi dan imunomodulator yang kuat sebagai molekul anti-alergi aktif pada model reaksi hipersensitivitas. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui efek perlakuan pemberian OA pada konjungtivitas alergi dan efeknya secara in vitro pada sel MAS dan eosinofil. Sel MAS dan eosinofil ini adalah mediator yang penting yang berpengaruh terhadap proses inflamasi dan alergi. Hasil yang diperoleh pada mikrograf cahaya menunjukkan bahwa bagian yang ditetesi oleh toluidin, yaitu pada gambar A, menunjukkan infiltrasi pada konjungtiva palpebral sel MAS. Sedangkan pada bagian yang ditetesi oleh hematoksiklin eosin, yaitu pada gambar B, menunjukkan infiltrasi pada konjungtiva palpebra eosinofil. Diagram C menggambarkan jumlah sel MAS yang terdegranulasi per milimeter kuadrat, dan diagram D menggambarkan jumlah eosinofil per milimeter kuadrat. Dengan zona 1 sebagai konjungtiva palpebral dan zona 2 sebagai konjungtiva bulbar. Temuan histologi yang ditunjukkan oleh pewarnaan biru toluidin, terdapat banyak sel MAS infiltrasi ke lamina propria dan stroma konjungtiva pada mencit EAC. Sebagian besar adalah sel MAS yang terdegranulasi seperti pada gambar A dan gambar C. Sebaliknya, pada kelompok mencit EAC yang diberi perlakuan OA,
Sel mas yang menginfiltrasi sebagian besar adalah sel mas yang tergranulasi, dan jumlah sel mas yang terdegranulasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan. Pada pewarnaan hematosiklin eosin menunjukkan infiltrasi yang signifikan dari eosinofil di konjungtiva menjit RWP 24 jam setelah priming sistemik, gambar B dan D. Sedangkan infiltrasi eosinofil pada konjungtiva setelah diberi alergen berjumlah lebih sedikit pada menjit yang telah diberi perlakuan OA. Jumlah sel mas dan eosinofil tidak berbeda secara signifikan antara tikus EAC yang disuntik dengan regimen asam oleanolik, baik OA10 maupun OA5. Sedangkan gambar 3 merupakan pengaruh OA pada tingkat sitokin, yaitu interleukin 10, 13, 33, dan SPLA22A, serta kemokin, yaitu eotaksin dan MCP1 pada tikus yang mengalami konjungtiva. Metode yang digunakan adalah asam oleanolik dipajankan secara intraperitoneal pada tikus yang mengalami konjungtivitas pada hari sensitisasi dan 5 hari setelah hari sensitisasi. Untuk kuantifikasi sitokin dan kemokin, interleukin 10, 13, 33, MCP1, kultur sel eotaksin, serum dan jaringan konjungtiva dianalisis dengan ELISA. Sedangkan untuk kuantifikasi SPLA22A menggunakan komersial ELISA. Hasil yang diperoleh pada gambar A dan gambar B terjadi peningkatan interleukin 13, interleukin 33, dan SPLA22A secara drastis pada serum tikus EAC maupun ekstrak okular konjungtiva dibandingkan kontrol, sehingga pengobatan asam oleanolik dapat menekan interleukin 13, interleukin 33, dan SPLA22A. Kemudian, terjadi penurunan interleukin 10 secara drastis pada serum tikus EAC maupun ekstrak okular konjungtiva dibandingkan kontrol, sehingga pengobatan OA dapat meningkatkan interleukin 10. Kemudian, pada gambar C dan D terjadi peningkatan kemokin eotaksin dan MCP1 secara drastis pada serum tikus EAC dan ekstrak okular konjungtiva, sehingga pengobatan OA dapat meningkatkan eotaksin dan MCP1. Dari hasil analisis tersebut, maka OA efektif mengurangi sel mas yang terdegranulasi serta mengurangi infiltrasi eosinofil pada jaringan konjungtiva. Selain itu, OA juga efektif menekan interleukin 13, interleukin 33, SPLA22A, serta kemokin eotaksin dan juga MCP1. Sekian video dari golongan 3, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.